Halo anak-anakku sekalian, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Bagaimana liburannya? Senang tidak? Pasti senang ya. Lumayanlah liburnya 2 hari, Kamis sama Jumat. Nah, setelah kita berlibur, hari ini kita kembali belajar bersama, yaitu tentang kerjasama sebagai wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Keberagaman merupakan bagian dari hidup kita. Bersatu dalam keberagaman artinya hidup rukun dengan saling menghargai perbedaan. Baik perbedaan fisik, perbedaan agama, perbedaan ras dan suku bangsa. Nah, manusia itu merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia tidak bisa hidup sendiri atau membutuhkan orang lain. Berarti manusia harus bekerja sama. Salah satu wujud sikap bersatu dalam keberagaman adalah melakukan kerja sama. Pasti sekalian sudah tahu ya, manfaat melakukan kerja sama itu pasti sudah tahu ya. Sudah pernah kita pelajari di subtema sebelumnya. Nah, sekarang kalian lihat pada gambar ini, apa yang sedang mereka lakukan? Kegiatan yang mereka lakukan ini apakah termasuk dalam kerjasama? Dan manfaat dari kegiatan ini apa kira-kira? Ya, kalian bisa menjawab dengan melihat gambar ini. Ya, nah mereka melakukan ini manfaatnya untuk apa? Ya, manfaat kerjasama itu pekerjaan yang pertama, pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan terasa lebih ringan. Pasti kalau kalian melakukan suatu pekerjaan bersama-sama, itu pekerjaan terasa lebih ringan. Terus terjalinnya persahabatan dan persaudaraan. Terus terjadinya komunikasi yang baik dengan orang lain. Itu manfaat dari kerjasama. Nah, nanti kita akan melihat bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, maupun di lingkungan masyarakat tempat kita tinggal. Ya. Sekarang kita lihat sama-sama contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Ya. Salah satu contoh kegiatan kerjasama di lingkungan sekolah itu adalah kerja bakti. Ketika melakukan kerja bakti, kita dituntut untuk bekerja sama. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kerjasama dapat membuat pekerjaan terasa lebih ringan dan cepat selesai. Nah, selain kerja bakti, bentuk kerjasama lainnya yang ada di lingkungan sekolah adalah merawat tanaman sekolah bersama-sama. Misalkan, di lingkungan sekolah terdapat taman bunga. Nah, kalian harus merawat taman tersebut secara bersama-sama. Jangan ada teman lain menyiram tanaman, yang lain datang lari-lari, petik bunganya. Itu tidak boleh ya. Contoh kerjasama yang berikut yaitu melakukan permainan kelompok. Nah, kalau di lingkungan sekolah, sering kalian lakukan saat pelajaran olahraga bersama dengan Pak Sabon ya. Kerjasamanya itu misalkan kalian melakukan olahraga sepak bola. Nah, itu harus ada kerjasama antar tim ya. Atau permainan yang biasa kalian lakukan bersama Pak Sabon, benteng misalnya ya, itu harus ada kerja sama. Nah, itu contoh kerja sama di lingkungan sekolah ya. Nah, yang berikutnya kita lihat kerja sama di lingkungan rumah. Kerja sama di lingkungan rumah sebaiknya dilakukan oleh semua anggota keluarga. Yang pastinya anggota keluarga yang sudah bisa bekerja ya. Jangan adiknya masih bayi disuruh bekerja, kan tidak mungkin ya. Oke. Nah, ketika kamu membantu orang tua di rumah,
berarti kamu telah melakukan kerjasama di lingkungan rumah. Contohnya apa saja sih kegiatan di lingkungan rumah yang merupakan atau termasuk dalam kerja sama? Nah, yang pertama, kerja bakti membersihkan halaman rumah. Sama-sama mencabut rumput, sama-sama menyapu di depan rumah. Itu merupakan contoh kerja sama. Yang kedua, merapikan mainan bersama adik. Sama-sama merapikan mainan. Jangan kamu yang bermain, tetapi yang merapikan mainan adalah mama atau ayah atau kakak. Tidak boleh ya. Kalau kamu yang bermain bersama adik, maka yang merapikan adalah kamu dan adik, ya. Biar kamu bisa mengajarkan kepada adik, jika kita melakukan sesuatu, kita harus bertanggung jawab, ya. Itu kalau yang punya adik, ya. Yang berikutnya, menyiapkan makan malam bersama ibu. Ini biasanya dilakukan oleh anak perempuan, ya. Membantu mama menyiapkan makan malam. Setelah makan malam, mengangkat piring dan mencuci piring. Itu biasanya dilakukan oleh anak perempuan. Anak laki-laki biasanya membantu bapak mencuci mobil, mencuci sepeda motor, atau membersihkan kolam ikan. Itu biasanya dilakukan oleh anak laki-laki bersama papanya, ya. Nah, yang berikutnya, ini kalian lihat. Kerja bakti membersihkan rumah, membuat pekerjaan terasa ringan, cepat selesai, dan hubungan anggota keluarga semakin kompak, ya. Jangan main handphone terus. Jangan mama minta tolong, misalnya, "Kak, tolongin mama dong, ambilin ini." "Ah, males saya lagi main handphone, mah." Itu tidak boleh, ya. Jika mama meminta bantuan, kalian harus membantu mama atau membantu papa atau membantu kakak atau adik, ya. Kita harus menunjukkan sikap yang baik. Yang berikutnya, contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Jika kalian, ibu contohkan misalnya yang tinggal di klaster-klaster, misalnya di perumahan-perumahan, itu biasanya hari Minggu ada kerja bakti membersihkan lingkungan tempat tinggal kita, ya. Nah, contoh kerjasama di lingkungan masyarakat itu yang pertama, bekerja bakti membersihkan lingkungan yang dilakukan biasanya yang dilakukan oleh bapak-bapak, dan ibu-ibunya bertugas untuk menyiapkan makanan, ya kan? Biasanya seperti itu, ya. Nah, selain melakukan kerja bakti, contoh lain adalah mempersiapkan lomba 17-an. Nah, itu sudah lewat, ya. Sudah dilakukan sebelum tanggal 17 kemarin, ya. Jika kalian mengikuti dengan baik, pasti kalian juga merasakan, pastilah, ya. Pasti mengikuti perlombaan juga kalian, ya. Nah, itu merupakan contoh kerjasama di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan juga lingkungan masyarakat. Kita sebagai anak yang baik harus menunjukkan sikap yang baik juga, baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, maupun lingkungan masyarakat. Nah, pelajaran kita hari ini sampai di sini. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa pelajari dari buku tematik kalian atau dari buku pena kalian, ya. Bisa kalian lihat di situ, ya. Itu ada banyak contoh kerjasama. Nanti Ibu akan memberikan kepada kalian tugas-tugas yang harus diselesaikan, ya.
Jika kalian kurang memahami, silakan langsung menghubungi guru kelasnya masing-masing. Oke? Tetap bersemangat. Tuhan Yesus memberkati.